Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung kebab Jumbo. Di sudut kota yang ramai namun sering diabaikan, terdapat sebuah warung kebab Jumbo milik Ardi. Warung ini berdiri di antara deretan toko yang sebagian besar sudah ditinggalkan. Cat dindingnya yang mulai mengelupas dan lampu neon yang berkedip-kedip menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari Ardi, seorang pemuda berusia 30 tahun. Dengan wajah tampan, mata yang tajam, dan tubuh kekar, Ardi selalu menyambut pelanggan dengan senyuman ramah. Namun, di balik senyuman itu, ada cerita kelam yang mengintai. Warung kebabnya terkenal dengan cita rasa yang lezat, berkat resep rahasia yang diwariskan oleh neneknya. Aroma daging kebab yang dibakar menguar ke udara, menarik perhatian para pengunjung yang lewat. Malam itu, suasana di sekitar warung terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di meja kayu sederhana, menikmati kebab sambil bercakap-cakap. Ardi berdiri di balik meja, dengan tangan terampilnya memanggang daging, meracik bumbu, dan menyiapkan roti pita. Sejak beberapa bulan terakhir, Ardi merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di warungnya mulai dipenuhi dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali malam tiba, ia merasakan kehadiran yang aneh, seolah ada mata-mata gaib yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan lembut yang mengusik pikirannya, membuatnya gelisah dan sulit tidur. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek dari lelah bekerja. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya bulan purnama yang memancarkan cahaya redup. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ardi duduk di dekat kompor, menikmati secangkir teh hangat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari segala yang terjadi, tetapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah kios. Sesosok bayangan muncul di luar, tetapi yang terlihat hanya sebuah kepala, tanpa tubuh. Kepala itu melayang di udara, wajahnya samar-samar, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Ardi merasakan jantungnya berdetak kencang. Nafasnya tertahan, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menggosok matanya, berharap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, saat ia kembali menatap, kepala itu tetap berada di tempat yang sama, semakin mendekat. Dengan gemetar, Ardi bangkit dari kursinya dan mendekati jendela. Saat ia melihat keluar, pemandangan yang lebih mengerikan menyambutnya. Di depan warungnya, terlihat puluhan sosok yang berkumpul, wajah mereka samar, seolah tertutup kabut. Mereka seperti sedang berbicara, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Perasaan teror melanda Ardi. Ini mustahil. Tempat ini biasanya sepi di malam hari. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dalam ketakutannya, ia teringat pada neneknya yang sering bercerita tentang dunia gaib, tentang makhluk-makhluk yang mengintai dan mencari korban. Ia menggelengkan kepala, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Namun, ketakutan semakin menyelimutinya. Dalam kepanikan, Ardi berlari ke dalam warung, menutup pintu dengan cepat, dan berlindung di balik meja kebabnya. Pelanggan yang sedang menunggu hanya memandang bingung, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Ardi merasakan jiwanya terjebak dalam labirin kegelapan dan ketidakpastian. Dalam benaknya, terlintas pertanyaan, apakah semua ini hanya mimpi buruk, ataukah ia telah menarik perhatian makhluk gaib yang tidak seharusnya ada dalam hidupnya. Sejak malam itu, Ardi bertekad untuk mencari tahu tentang kehadiran gaib yang mengganggunya, ingin mengatasi ketakutannya dan memulihkan ketenangan dalam hidupnya. Namun, tanpa disadari, keputusan ini akan membawanya pada perjalanan yang tidak terduga, sebuah pencarian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah kebisingan kota yang tidak pernah tidur, Ardi merasakan benih-benih kegelapan mulai tumbuh, menantikan saatnya untuk mekar. Pagi menjelang siang, Ardi duduk di belakang meja kayu, mengamati warung kebabnya yang mulai ramai dikunjungi pelanggan. Namun, meskipun suara tawa dan percakapan mengisi udara, hatinya dipenuhi kecemasan. Setiap kali ia melihat keluar, bayangan sosok-sosok samar dari malam sebelumnya terbayang di benaknya.
Suasana kebingungan dan ketakutan itu mulai meresap ke dalam rutinitas harian yang seharusnya menyenangkan. Hari itu, Ardi berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Ia memanggang daging kebab dengan penuh semangat, tetapi setiap kali suara kompor menyala, ingatan tentang bayangan misterius itu kembali menghantuinya. Pelanggan-pelanggan yang datang tidak menyadari ketidaknyamanan yang dialami Ardi. Mereka hanya menikmati kebab yang lezat, tanpa mengetahui bahwa di balik senyumannya, ada rasa takut yang menggerogoti. Saat menjelang malam, Ardi merasa semakin gelisah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasi, tetapi saat malam tiba, kegelapan seolah menghidupkan kembali rasa takutnya. Ketika pelanggan mulai meninggalkan warung, Ardi merasakan hawa dingin yang menggetarkan. Lampu neon di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara angin yang berhembus membuatnya merinding. Malam itu, saat ia menyiapkan kebab untuk pelanggan terakhir, suara ketukan pelan di jendela membuatnya terlonjak. Ardi menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Di luar, sosok wanita tua berambut panjang melayang, matanya bersinar merah dengan senyuman yang mengerikan. Ardi merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Dalam keadaan tertegun, ia teringat akan ajaran neneknya mengenai perlindungan dari makhluk gaib. Dengan susah payah, ia mulai melafalkan ayat-ayat suci, berharap bisa mengusir sosok itu. Ketika suara ayat-ayat suci keluar dari bibirnya, sosok wanita itu seakan terhenti sejenak, lalu menghilang dalam kegelapan. Ardi terdiam, merasakan napasnya yang terengah-engah. Ia menyadari bahwa kehadiran makhluk gaib itu bukan sekadar halusinasi. Keterlibatan dunianya yang nyata dan menakutkan semakin mengemuka. Keesokan harinya, Ardi berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Ia mulai membaca buku-buku tentang dunia gaib dan ritual-ritual yang bisa dilakukan untuk melindungi diri. Di dalam satu buku, ia menemukan informasi mengenai pesugihan, sebuah praktik yang menjanjikan kekayaan dengan imbalan tertentu. Meskipun ia merasa ragu dan takut, keinginan untuk mengubah nasib dan mengatasi ketakutannya mulai menggerogoti pikirannya. Ardi mendengar bisikan-bisikan dari teman-temannya tentang seorang dukun yang dikenal mampu membantu orang-orang yang terjebak dalam masalah seperti dirinya. Dengan harapan yang menyala, ia memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dalam pikirannya, ia berangan-angan tentang kehidupan yang lebih baik, warung yang semakin ramai, uang yang mengalir deras, dan kebebasan dari ketakutan yang membelenggu. Namun, ketika ia berjalan menuju rumah dukun di pinggiran kota, keraguan kembali menghampirinya. Ia teringat pada kisah-kisah kelam yang sering diceritakan orang-orang tentang dukun dan kesepakatan yang mereka buat dengan makhluk gaib. Dalam hatinya, Ardi berjuang melawan suara-suara yang memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai. Saat tiba di rumah dukun, suasana menjadi semakin mencekam. Dukun tersebut, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan aura mistis, menyambutnya dengan senyuman yang samar. Ardi merasakan getaran aneh saat memasuki ruangannya, dinding-dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol gaib dan aroma kemenyan yang menyengat. Dukun itu mulai menjelaskan tentang pesugihan, tentang kekayaan yang bisa diraih dengan cara-cara tertentu, dan tumbal yang harus disediakan sebagai imbalan. Semakin dalam Ardi mendengarkan, semakin gelisah hatinya. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya membuatnya melupakan segala peringatan. Dengan penuh harapan, ia mendengarkan penjelasan dukun tentang ritual dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam pikirannya, bayangan tentang kesuksesan dan kebahagiaan mulai mengaburkan rasa takut yang harusnya mengendalikannya. Ketika Ardi kembali ke warungnya, hatinya berisi harapan yang campur aduk. Mengetahui bahwa ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, ia merasa seolah berada di ambang sebuah keputusan besar. Namun, saat malam tiba, saat ia menutup warung, ketakutan kembali menyergapnya, seolah ada yang menunggu. Menanti saatnya untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Malam itu, keputusan Ardi untuk terjun ke dalam dunia pesugihan dengan semua risiko yang menyertainya telah ditetapkan. Dia harus menghadapi realita baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian, di mana kegelapan dan cahaya saling bertarung untuk menguasai kehidupannya.
Dengan langkah yang mantap, ia melangkah menuju kegelapan, tanpa tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang menakutkan. Malam setelah pertemuannya dengan dukun, Ardi merasakan ketegangan yang menyelimuti hidupnya. Setiap detik terasa penuh harapan dan ketakutan. Pikirannya berputar-putar, menghadapi keputusan yang baru saja diambilnya. Ia telah memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan, mencari kekayaan yang selama ini ia impikan. Namun, bayang-bayang kegelapan dari makhluk gaib mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan diri. Di pagi hari, Ardi menghabiskan waktunya di warung, tetapi pikirannya tak sepenuhnya hadir. Ia berusaha melayani pelanggan dengan senyum, tetapi keraguan dan kecemasan terus menghantuinya. Setiap kali suara kompor menyala, ia teringat pada perkataan dukun. Tumbal, sesaji, dan ritual, semua itu menjadi beban berat yang harus dipikulnya. Malam tiba, dan saatnya untuk melaksanakan ritual. Dengan hati berdebar, Ardi mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Ia membeli daging segar, kemenyan, dan beberapa bunga sebagai persembahan. Dalam hati, ia berdoa agar ritual ini berjalan lancar. Suara detak jantungnya bergema di telinga saat ia menyiapkan tempat di belakang warung, jauh dari pandangan pelanggan. Ketika malam semakin larut, suasana di sekitar warung terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Ardi. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan kemenyan dan mulai mengatur sesaji. Aroma kemenyan memenuhi udara, menciptakan suasana mistis yang membuatnya semakin gelisah. Ia menempatkan daging segar di atas altar sederhana yang dibuatnya dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah mengikatnya pada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dalam benaknya, ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, warung yang ramai, pelanggan yang puas, dan uang yang berlimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, hawa dingin mulai menyelimuti tempat tersebut. Ardi merasakan kehadiran yang menyengat, seolah makhluk gaib telah datang untuk menyaksikan ritualnya. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul, melayang di atas sesaji. Ardi terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tampak samar, dengan wajah yang sulit dikenali. Dalam ketakutannya, Ardi melanjutkan mantranya, berharap bisa mengusir makhluk itu. Namun, sosok tersebut justru semakin mendekat, dan Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Siapa kau?" teriak Ardi, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata kosong. Dalam keadaan putus asa, Ardi berdoa, berharap makhluk gaib itu bisa mengerti niat baiknya. Namun, saat ia melafalkan ayat-ayat suci, sosok itu justru tersenyum, seolah menantangnya. Ardi merasa terjebak dalam jaring ketakutan yang semakin kuat. Tak lama kemudian, sosok tersebut menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menyengat. Ardi terengah-engah, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi makhluk yang tidak seharusnya ia ganggu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan rasa takut yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia pun menutup ritual dengan panik, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat. Warung kebabnya mendadak ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan daging kebab yang sebelumnya sulit terjual kini habis dalam waktu singkat. Ardi merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, tetapi di balik kebahagiaan itu, rasa cemas terus menghantuinya. Ia merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang harus ia bayar. Saat malam tiba, Ardi merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Setiap kali ia menyiapkan kebab, bayangan sosok gaib yang ditemuinya malam itu terbayang kembali. Dalam pikirannya, Ardi berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil dari ritual yang dilakukannya. Namun, saat pelanggan terakhir meninggalkan warung, hawa dingin kembali menyergap. Di tengah malam yang sunyi, Ardi mendengar suara ketukan pelan di jendela. Detakan jantungnya terdengar jelas, dan ia menoleh dengan perlahan. Di luar, sosok wanita berbaju putih melayang, wajahnya pucat dan tidak memiliki kaki. Ardi teringat akan peringatan dukun,
bahwa makhluk yang ia panggil akan datang menuntut janji. Dalam keadaan putus asa, Ardi meraih air doa yang selalu disiapkannya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, berharap bisa mengusir sosok itu. Wanita tersebut mendekat, tangannya terulur seolah ingin meraih Ardi. Suara gemetar keluar dari bibirnya, dan saat ia berhasil melafalkan ayat kursi, sosok itu menghilang dalam sekejap. Ardi terjatuh di belakang meja kebabnya, napasnya tersengal-sengal. Dalam ketakutan, ia menyadari bahwa ritual pesugihan ini bukanlah jalan yang benar. Namun, keinginan untuk mempertahankan kekayaan yang baru diraihnya membuatnya terjebak dalam dilema moral. Ia berada di persimpangan jalan, apakah ia akan terus melanjutkan pesugihan ini meskipun ia tahu ada harga yang harus dibayarkan. Dengan rasa cemas yang menggerogoti, Ardi berusaha mencari jawaban. Ia mulai mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah yang diambilnya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan pertarungan antara keinginan dan ketakutan, antara kekayaan dan keselamatan. Begitu banyak yang dipertaruhkan, dan Ardi harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, suasana di warung kebab Ardi terasa lebih mencekam dari biasanya. Setelah beberapa kali mengalami gangguan dari sosok gaib, ia merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Pelanggan yang datang, meskipun ramai, tidak bisa mengusir rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Setiap suara, setiap kerlip lampu neon, seolah memperkuat perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah menutup warung, Ardi berusaha tidur, tetapi matanya tak kunjung terpejam. Bayangan sosok wanita berbaju putih dan makhluk-makhluk gaib lainnya terus menghantuinya. Dalam kegelapan malam, ia teringat kembali pada ritual yang dilakukannya. Ia teringat betapa cepatnya kekayaan datang setelah ia melakukan pesugihan, tetapi kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Seiring larutnya malam, Ardi mendengar kembali suara ketukan pelan di jendela. Hawa dingin menyelimuti ruangan, membuatnya merinding. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saat ia menoleh, sosok wanita berbaju putih itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Wajahnya pucat, dan matanya bersinar merah, menatap langsung ke dalam jiwa Ardi. Ardi, suara lembut namun mengerikan itu bergema di telinganya. Kau telah memanggilku, sekarang saatnya untuk memenuhi janji. Ardi merasa jiwanya tercekik. Ia ingat bahwa sebelumnya ia telah berjanji untuk memberikan tumbal sebagai imbalan atas kekayaan yang diperolehnya. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, Ardi berusaha mencari teman yang bisa menjadi tumbal. Dalam benaknya, ia teringat pada Budi, sahabatnya yang selalu mendukungnya. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimutinya. Ia tidak ingin mengorbankan sahabatnya, tetapi ia merasa terjebak dalam perjanjian yang mengerikan. Tidak, aku tidak akan memberikan siapapun. Teriak Ardi, suaranya pecah oleh ketakutan. Aku akan membatalkan semua ini. Sosok wanita itu hanya tersenyum sinis, dan Ardi merasakan hawa dingin yang semakin menggigit. Kau sudah terjebak, Ardi. Kesepakatan ini tidak bisa dibatalkan. Ingatlah, setiap permintaan selalu ada konsekuensinya. Di tengah ketegangan, Ardi berusaha mengingat ayat-ayat suci yang pernah diajarkan neneknya. Dengan suara bergetar, ia mulai melafalkan ayat kursi, berharap bisa mengusir sosok itu. Namun, semakin keras ia berdoa, semakin kuat pula kehadiran makhluk itu. Wanita tersebut mulai mendekat, seolah ingin merengkuh Ardi ke dalam kegelapan. Ketika Ardi merasa putus asa, ia teringat pada pertemuan terakhirnya dengan dukun. Dukun itu pernah mengatakan bahwa ada cara untuk melindungi diri, dengan menghormati makhluk gaib yang datang dan tidak melanggar perjanjian. Dalam keadaan terjepit, Ardi berusaha mengalihkan perhatian sosok itu. Saya menghormati kehadiranmu, Ardi berusaha berbicara tenang. Saya tidak bermaksud untuk melanggar janji. Saya hanya takut. Sosok wanita itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Ketakutanmu adalah bagian dari kesepakatan ini, Ardi. Namun, kau bisa memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri, atau menjadikan orang terdekatmu sebagai tumbal.
Darah Ardi seperti membeku. Dalam sekejap, bayangan Budi muncul di benaknya, sahabat yang selalu ada untuknya. Rasa bersalahnya semakin menguat, dan saat itu juga, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya yang salah. Dalam kegelapan, ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Jika kau mengambil nyawa Budi, aku akan membalasnya, Ardi berteriak, suaranya memecah keheningan malam. Ambillah aku sebagai gantinya. Sosok wanita itu tertegun sejenak, lalu tertawa, suaranya seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. Sangat berani, Ardi. Namun, apakah kau benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihanmu? Tanpa menunggu jawaban, wanita itu mendekat dan merengkuh Ardi dalam pelukannya. Dalam sekejap, dunia sekelilingnya menjadi gelap. Semua suara menghilang, dan Ardi merasakan tubuhnya terangkat. Dalam kegelapan, ia melihat gambaran kehidupannya, momen-momen bahagia, tawa bersama Budi, dan semua impian yang kini akan musnah. Ketika cahaya mulai menyinari kembali, Ardi mendapati dirinya terbangun di belakang meja kebabnya. Namun, semua yang ada di sekelilingnya terasa berbeda. Warung yang dulunya ramai kini gelap dan sepi. Ia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi tidak ada satupun tanda kehidupan. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Di luar, ia mendengar suara tangisan. Dengan langkah ragu, Ardi keluar dari warung. Di halaman, ia melihat sosok Budi terjatuh, wajahnya pucat. Jantung Ardi berdegup kencang saat ia berlari menghampiri sahabatnya. "Budi, apa yang terjadi?" teriak Ardi, suaranya penuh kepanikan. Budi hanya menatap Ardi dengan mata kosong, seolah tidak mengenalinya. "Ardi, kenapa kamu melakukan ini?" Suara Budi bergetar, dan Ardi merasakan sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dalam momen itu, Ardi menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya tidak ada artinya tanpa sahabat di sampingnya. Semua harapan dan impian yang pernah ia miliki kini hancur berkeping-keping. Ia terjatuh, menangis di pelukan Budi, merasakan penyesalan yang tak terhingga. Dalam kegelapan malam, semua yang ia perjuangkan menjadi sia-sia. Cerita Ardi menjadi pelajaran pahit tentang konsekuensi dari keserakahan dan keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dalam pencarian akan kekayaan, ia kehilangan segalanya, sahabat, kebahagiaan, dan jiwanya. Dalam keheningan malam yang mencekam, Ardi mengerti bahwa dunia gaib tidak pernah mengizinkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, dan ia harus membayar harganya selamanya.